Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi rumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri kul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul hadiyah asyar. Al hadisu ta hadis al hadiyah asyara kang kaping 11. Al hadisu ta hadis al hadiyah asyara kang kaping 11 iku an Anasin. Iku den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas. Kala ngendika sapa Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man. Kala iku ngucap sapa man, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi, idza kharaja ing dalem nalikane metu sapa man, min baitihi saking omahe man, ngucapaken bismillahi tawakkaltu 'alallah, ing pengucap bismillahi tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillah maknane bismillah kelawan asmane Allah. Nyuwun pangreksa ingsun bismillah kelawan asmane Allah. Bismillahi nyuwun pangreksa sapa ingsun kelawan asmane Allah. Atahassanu. Ahassana yatahassanu. Tafa'ala yatafa'alu. Atahassanu. Atahassanu. Nyuwun pangreksa sapa ingsun bismillah kelawan asmane Allah. Tawakkaltu tawakal sapa ingsun. Pasrah sapa ingsun. Tawakkaltu pasrah sapa ingsun alallahi ing atase Allah. La haula ora ana daya nglakoni taat iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan ngedohi maksiat iku maujud, illa billahi kejaba kelawan pitulunge Allah. Kapan ana wong narikane arep metu saka omahe terus ngucapno bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah, yuqalu mongko den ucapaken lahu maring man hudita bakal den tuduhaken sapa sira. Hudita bakal den tuduhaken sapa sira, wa kufita lan bakal den cukupi sapa sira. Wa wukita lan den reksa sapa sira. Wa tanahalan nyingkrih utawa mirih anhu saking man, asyaitonu sapa setan. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Abu Dawud. Sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i wa ghairihim
lan liyane kabeh, wa ghairihim lan liyane kabeh. Faqala lan ngendika sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Faqala Tirmidzi lan dawuh sapa Imam Tirmidzi, hadisun ai hada tegese utawi iki hadis. Ai hada tegese utawi iki hadisun iku hadis hasanun kang hasan. Derajatnya hadis ini adalah hadis hasan. Boleh dipakai dalil, boleh diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik adalah termasuk sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia. Kenapa? Karena beliau adalah termasuk khadimu Rasulillah. Beliau adalah termasuk khodamnya, orang yang menjadi juruladen, orang yang menjadi yang melayani Rasulullah Muhammad SAW sejak kecil, sejak beliau kecil. Beliau adalah orang Madinah, termasuk sahabat Ansor, bukan termasuk sahabat Muhajirin. Beliau menjadi khodami Rasulullah saat Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah, semua orang itu memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Ono sing ngekei ternak, ono sing ngekei tanah, ono sing ngekei duit. Semua orang-orang Madinah Ansor itu podo ngekei nang Kanjeng Nabi, memberikan penghormatan kepada Kanjeng Nabi dengan memberikan hadiah kepada Rasulullah. Sementara ibu Anas bin Malik atau Ummu Sulaim, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nggak punya apa-apa, harta yang nggak punya, ternak nggak punya, sebidang tanah juga nggak punya. Satu-satunya kepunyaan yang dimiliki oleh Ummu Sulaim adalah Anas bin Malik, seorang anak yang sudah ditinggal mati ayahnya. Akhirnya Ummu Sulaim, ibu Anas bin Malik ini datang membawa Anas bin Malik yang pada saat itu usianya masih 10 tahun. Jadi Anas bin Malik diserahkan kepada Rasulullah itu usianya masih 10 tahun, masih kecil. Tambahannya SD kelas piro itu berarti? Kelas berapa? Kelas 5 ya? Kelas 5. Sekarang kelas 5. Sekarang kelas 1 itu umur 7 tahun. 7 tahun, kelas 1, 2, 3. Umur 3, kelas 3 ya. Kelas 3 MI atau SD itu sudah diserahkan atau dipasrahno oleh ibu kepada Kanjeng Nabi untuk menjadi khodime, untuk menjadi khodame Kanjeng Nabi saat umur 10 tahun, dan benar diterima oleh Rasulullah dengan sukacita dan dirawat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan pengakuan sahabat Anas bin Malik itu sejak beliau berkhidmah kepada Rasulullah, tidak pernah sekalipun Rasulullah mengatakan, kok ngene penggaweanmu, nggak pernah mengeluhkan sama sekali apa yang diperbuat oleh Anas bin Malik. Itu begitu. Jadi beliau juga diperlakukan seperti anak sendiri, dididik seperti anak sendiri, dan apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik kepada Rasulullah tidak sekalipun pernah dicacat. Jadi Anas bin Malik ini melayani Rasulullah selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Jadi beliau Anas bin Malik ini berkhidmah kepada Rasulullah pertama berusia 10 tahun, dan ketika Rasulullah wafat umur Anas bin Malik itu 20 tahun. Berarti berkhidmah kepada Rasulullah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun Rasulullah Anas bin Malik ini berkhidmah kepada Rasulullah, sekalipun tidak pernah terucap kok ngene penggaweanmu, nggak pernah. Apapun yang dilakukan oleh Anas bin Malik selalu diterima dengan baik oleh Rasulullah. Sekalipun Rasulullah tidak pernah memukul Anas bin Malik. Sekalipun Rasulullah tidak pernah menjelek-jelekan Anas bin Malik. Sekalipun tidak pernah membentak, sekalipun tidak pernah merengut. Ini hebatnya Kanjeng Nabi. Wala abasa fi wajhi. Rasulullah tidak pernah merengut,
menunjukkan wajah gak seneng kepada Anas bin Malik. Meskipun bisa jadi apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu terkadang adalah sebuah kesalahan. Wong jenenge menungso, bukan karena perfectnya Anas bin Malik, tidak, tapi ini adalah perfectnya Rasulullah dalam bersikap. Beda dengan dewek-dewek ini ya, kalau diikuti katakanlah kepada murid sendiri katakanlah, padahal bukan muridnya kiai. Kadang guru-guru ini kan hanya sebagai kepanjangan tangan dari masyayikh. Ngono wae ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh murid, merenggut guru. Ini Rasulullah, sosok yang paling mulia. Siapa yang tidak tertarik dengan Rasulullah? Siapa yang tidak senang kepada Rasulullah dengan sikap yang seperti ini? Ini adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita, terutama kita ketika kita punya murid, ketika kita punya khodam, katakanlah ketika kita punya anak, berusahalah untuk tidak menjelekkan atau menghina orang yang mengikuti kita. Bisa dipahami ya? Ini adalah pelajaran tauladan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika pertama kali Anas bin Malik ini mengikuti Rasulullah, pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah adalah ya bunayya uktum sirri taku mu'mina. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah anakku, itu dikatakan ya bunayya, orang kok ya hulami, enggak, ya bunayya. Orang ya ibni tapi ya bunayya, gampangane cung ngono. Dibahasano dengan bahasa yang sangat halus. Panggilannya dipanggil dengan bahasa yang sangat halus. Ya bunayya cung, simpenan rahasiaku, apapun yang kamu lihat dari aku jangan pernah disebarluaskan kepada orang lain. Takul mukminan, maka engkau menjadi orang yang bisa dipercaya atau menjadi orang yang mukmin dengan mukmin yang sempurna. Maka sejak saat itu apapun yang ada yang pernah dilihat oleh Anas bin Malik tidak pernah sedikit pun dibocorkan kepada orang lain, bahkan kepada istri Rasulullah sendiri. Ketika ibunya Anas bin Malik menanyakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dijelaskan oleh Anas bin Malik. Kata Rasulullah, wa ma ana bimukhbiri sirri Rasulillahi ahadan abadan. Sekalipun tidak pernah. Ini termasuk Anas bin Malik adalah termasuk sahabat yang mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah. Lagi-lagi orang-orang yang di dekat Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah itu pasti mendapatkan keberkahan dari Rasulullah itu sendiri. Kemarin pernah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ini sanane Kanjeng Nabi sendiri. Kemudian ada, dan sekarang yang di sini adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik suatu ketika Anas bin Malik sedang bersama dengan ibunya di rumahnya, dengan bibinya di rumahnya. Kemudian Rasulullah datang, kemudian Rasulullah memerintahkan ayo sholat bareng. Ini bukan sholat fardu, ini sholat sunnah, tapi dilakukan secara berjamaah. Boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah itu ya ada yang boleh dilakukan berjamaah, ada yang hanya dilakukan sendiri. Ini Rasulullah suatu ketika datang kemudian mengajak sholat berjamaah. Dan ada yang mengatakan ini adalah sholat duha. Jadi sholat duha itu boleh dilakukan berjamaah. Kalau apa? Kalau niatnya adalah litaklim, untuk mengajari. Ya, bisa dipahami. Sebenarnya sholat duha itu anjurannya adalah sholat sendiri-sendiri, tidak dilakukan berjamaah. Begini ya, sholat sunnah itu ada yang lebih baik dilakukan terang-terangan, lebih baik dilakukan berjamaah terang-terangan, ada yang lebih baik dilakukan sendiri-sendiri. Nah, termasuk yang sholat sunnah yang dilakukan berjamaah itu seperti sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, kemudian ada sholat sunnah istisqa, ada sholat sunnah gerhana, kusuf dan kusuful qamarain. Itu harus dilakukan secara berjamaah. Seperti sholat taraweh. Sebenarnya pada awal-awal era masa Rasulullah, sholat taraweh itu tidak dilakukan berjamaah, dilakukan sendiri. Kapan berjamaah? Ketika zaman kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar Amirul Mukminin, itu baru dilakukan berjamaah.
Lah sholat duha itu termasuk sholat yang dianjurkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena sangat berpotensi untuk riya. Jadi kalau sholat-sholat itu berpotensi untuk riya, maka anjurannya adalah dilakukan secara sendiri-sendiri dan sembunyi, tidak dinampakkan. Contoh diantaranya sholat duha ini. Ini sholat duha itu kan antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka harus intim. Paham? Ini adalah sholat hubungan kamu hanya dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan sholat Idul Fitri, itu harus ditampakkan karena tujuannya adalah untuk syiar. Paham? Jadi ada model sholat itu untuk syiar, ada sholat itu khusus apa? Gampangan itu bahasanya itu apa? Itu adalah romantisme dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ikatanmu dengan Tuhanmu. Itu sholat sunnah yang dianjurkan untuk sendiri. Seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, seperti sholat qobliyah ba'diyah, itu sebenarnya adalah sholat yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Paham ya? Dilakukan di rumah, agar rumah itu tidak seperti kuburan. Dulu pernah Rasulullah itu menegur menegur salah seorang sahabat karena semua ibadah dilakukan di masjid. Memang masjid itu kalau orang yang beribadah di masjid itu pahalanya dilipat gandakan karena di situ adalah tempatnya, rumahnya Allah. Tapi Rasulullah juga menegur, "Ndane awakmu ibadah terus nang masjid. Lah terus omamu mbok koyokno kuburan." Maka ada ibadah-ibadah itu yang harus dilakukan di rumah, ada ibadah-ibadah itu yang harus dinampakkan. Kalau sholat fardu dinampakkan. Karena itu tujuannya adalah sebagai syiar, satu syiar. Nomor duanya adalah sebagai taklim untuk mengajari anak-anak. Paham ya? Kalau kita mengajari anak di papan tulis seperti ini, yo entek kapur akeh. Dan itu menyita waktu yang sangat banyak. Tapi beda ceritanya kalau kita mengajak anak-anak kita untuk berjamaah. Itu otomatis anak akan belajar sholat. Paham sampai sini? Itu kenapa sholat fardu itu diwajibkan berjamaah sebagai taklim kepada anak-anak kecil. Karena Rasulullah mengajari sahabatnya untuk sholat sendiri adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah ini termasuk Anas bin Malik adalah termasuk sahabat yang sangat mirip sholatnya dengan Rasulullah. Jadi selama 10 tahun itu sahabat Anas bin Malik itu langsung belajar langsung dengan akhwalnya Rasulullah, dengan tindak lampai kanjeng Nabi. Bahkan sahabat Anas ini sholatnya itu adalah sholat yang paling mirip dengan Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah? Jadi sifatus sholat, tata cara sholat yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah tata cara sholat yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bagaimana ketika Rasulullah itu bangun, duduk istirahat atau tidak, itu sahabat Anas itu sangat detail dalam mempraktekkan sholat kanjeng Nabi. Nah, termasuk tadi sahabat Anas adalah orang yang mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah. Nah, tadi belum selesai ya, gara-gara jamaah tadi ya. Setelah jamaah, sahabat Anas ditanya, apakah kamu berada di kiri Rasulullah, apa di kanan Rasulullah? Ini menjadi hukum fikih bahwasanya ketika ada makmum satu laki-laki, maka orang tersebut atau makmum itu berada di kanan berada di kanan imam. Itu sahabat Anas bin Malik ditanya, ketika kamu diajak sholat jamaah dengan Rasulullah, kamu berada di mana? Dia menjawab, saya berada di kanan Rasulullah. Itu kemudian menjadi aturan. Ketika sholat berjamaah kok orang laki-lakinya cuma 2, maka tidak di belakangnya, tapi berada di sebelah kanan agak mundur sedikit. Kemudian di belakang sahabat Anas bin Malik ini ada ibunya dan bibinya. Setelah itu kemudian Rasulullah setelah sholat, kemudian Rasulullah berdoa dengan kebaikan kepada umat-umatnya, kepada ahli baitnya dan semua orang umatnya dengan kebaikan. Kemudian ibunya, ini hebatnya ibu. Sampai jangan pernah lupa meminta doa kepada guru, kepada anaknya, paham ya? Sampai nih duwe anak, gampangnya duwe anak, ojo lali njalukno donga nang para kiai. Ini yang dilakukan oleh ibunya Anas bin Malik.
Ketika Rasulullah selesai mendoakan semuanya dengan kebaikan, ini ibunya Anas bin Malik meminta doa khusus kepada anaknya, yakni Anas bin Malik. Kanjeng Nabi, mbok yo jenengan dongaaken yuga kula. Akhirnya apa yang didoakan Rasulullah? Rasulullah mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Yang di akhir doanya Kanjeng Nabi, Allahumma do Allah aksir, mugi-mugi ngakeaken tuan malahu ing bandane Anas bin Malik. Wa waladahu lan anai Anas bin Malik. Wa barik lan mugi-mugi berkahi panjenengan lahu maring Anas bin Malik fihi ing dalem malan walad. Lah karena doa Kanjeng Nabi ini, Anas bin Malik itu adalah termasuk sahabat Ansor yang paling kaya. Kalau sahabat Muhajirin yang paling kaya itu kan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, itu sahabat Muhajirin. Tapi kalau sahabat Ansor itu tidak ada yang sekaya Anas bin Malik. Ini barokah dungane Kanjeng Nabi nang khodame. Makanya sampean yang ngono, jadi santri mintalah doa selalu kepada kiainya, kepada bunyai, kepada ibu katakanlah. Itu selalu meminta doa khusus ya. Saya yakin para kiai kita, para guru kita mendoakan semua santrinya. Tapi kan tidak doa yang khusus. Makanya ibunya sahabat Anas bin Malik minta doa khusus. Benar, karena berkat doa Rasulullah ini, doa Rasulullah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak ada orang Ansor pun yang sekaya Anas bin Malik. Kebunnya Anas bin Malik, kebun kurmanya Anas bin Malik, itu 1 tahun itu panen 2 kali. Padahal umumnya itu hanya panen 1 kali. Ini Anas bin Malik panen 2 kali. Itu masalah berkah kayak ngono. Tidak hanya keberkahan itu berlimpah pada hartanya, tapi juga kepada anak-anaknya. Anak-anak karena krono dungane Kanjeng Nabi aksir ngakehno mungkin jenengan ngakehaken bandane lan anake benar duwe anak 80. Bayangno, anake Anas bin Malik itu 80. Gak ngerti ki sing jenenge sapa iki. 80. Bahkan ketika ada pandemi berada di Basrah pada saat itu, Anas bin Malik menguburkan anak turunnya itu sebanyak 120 lebih. Entah itu anaknya atau putunya atau cicitnya. Itu Anas bin Malik karena terkena pandemi, terkena taun, kemudian dari keluarganya itu meninggal 120 lebih. Anaknya Anas bin Malik itu 80 anak, yang 78 itu laki-laki, yang 2 perempuan. Saking barokahe kayak ngono. Bayangno, duwe keluarga sak kampung dhewe. Iku wis per anak duwe omah, itu kan berarti 80 kakak kan. Dorong anake iki bojone piro gak ngerti. Terus anake piro, putune piro gak ngerti. Wake. 80 anak. Masya Allah. Dan hidup semuanya. Hebatnya hidup semuanya. Mungkin beberapa orang yang punya anak 17, 20 mungkin ada yang mati kecil. Ini enggak. 80 anak urip kabeh. Bagaimana kekayaannya? Paham enggak ini? Ngingoni anak 80. Gampane di pondok no kabeh, di sekolah no kabeh, sukses kabeh, duwe omah kabeh. Loh, kayak gini iki. Iki keberkahane Kanjeng Nabi. Kenapa? Lagi satu-satunya adalah mengkhidmahkan dirinya kepada Rasulullah. Kalau sekarang ya mengkhidmahkan diri kita kepada masyayikh kita. Itu ada sanadnya ya, ada sanadnya. Dan usia beliau adalah 100 lebih. Saking barokai. Itu usia beliau itu 100 lebih. Karena beliau berkhidmah kepada Rasulullah pada 1 Hijriah. Tahun 1 Hijriah itu kan umur 10 tahun. Beliau meninggal pada tahun 90 Hijriah. Ada yang mengatakan 91, ada yang mengatakan 92, ada yang mengatakan 93. Berarti kan usia beliau kira-kira 100 lebih. Itu saking barokai siapa? Saking barokai Anas bin Malik, sebab oleh dungane Kanjeng Nabi, sebab apa? Sebab Anas bin Malik mencurahkan jiwa
raganya kepada Rasulullah. Sahabat Anas ini juga termasuk orang-orang yang mengikuti perang Badar. Orang yang mengikuti perang Badar, perang pertama kali dengan orang kafir Quraisy, yang mana para sahabat itu jumlahnya cuma 313, sementara orang kafir Quraisy itu jumlahnya 1000, 3 kali lipat, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Anas bin Malik hadir. Tapi kenapa sejarawan tidak mencatat Anas bin Malik masuk dalam kategori orang-orang yang mengikuti perang Badar? Kenapa? Karena usianya masih kecil. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Berarti usia Anas bin Malik berapa? Masih berusia 12 tahun. Maka 12 tahun itu usia belum masuk kategori orang yang berperang. Ya benar meladeni Rasulullah. Selalu ikut Rasul, selalu nderekno kanjeng Nabi sebagaimana khodamnya, melayani Rasulullah apapun kebutuhan Rasulullah. Beliau mengikuti perang Badar, ikut dalam perang Badar, tapi tidak ikut berperang. Sehingga para sejarawan tidak mencatat Anas bin Malik sebagai pejuang dalam perang Badar. Tapi beliau menyaksikan. Beliau menyaksikan karena beliau selalu nderekno kanjeng Nabi. Beliau meninggal pada usia 100 lebih tadi ya. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau ya tentu banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu sebanyak 2286. 2286. Masya Allah ya, hadis ini ya. Bukan nadom loh ya. Kalau nadom sih gampang wae, ate ono lagune penak ya. Ini hadis. Bisa jadi hadisnya panjang atau pendek. Itu 2286. Nah, ini sahabat Anas bin Malik. Ayo kita bacakan Fatihah kepada beliau dan juga para sahabat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan apa? Barokah daripada para sahabat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis, meriwayatkan perkataan sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Mangkola bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita." Maksudnya begini. Jadi Rasulullah berpesan kepada kita, berpesan kepada sahabatnya, berpesan kepada umatnya, barang siapa yang mau keluar dari rumah, ingin melakukan aktivitas, ini tidak harus bepergian ya. Seperti sampean di pondok ini masa bepergian enggak. Berarti sampean ketika beraktivitas keluar dari kamar. Maka biasakan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Maksudnya apa? Dengan bismillah. Bismillah itu kan jar majrur ya. Ismillah dikasih ba menjadi bismillah huruf jar. Itu maknanya setiap huruf jar itu kan pasti ada apa? Bismillah kan dengan nama Allah. Lah apa yang dengan nama Allah? Lah di sini dijelaskan atahassanu, saya meminta perlindungan dengan nama Allah. Nah, maksudnya bismillah ketika kita melakukan aktivitas dengan mengucapkan bismillah, hati kita itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya Allah. Tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama seperti hadis sebelumnya, kita membahas tentang tawakal yang bersifat hati dan bersifat tindakan. Jadi kemarin dijelaskan tawakal itu apa? Tawakal adalah menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan hasil. Hasil dari ikhtiar kita, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah bertawakal. Kemarin dijelaskan tawakal itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Justru syarat daripada tawakal itu adalah melakukan sesuatu. Seperti kita punya target untuk hafalan Quran katakanlah, ya maka kita menghafal.
Kita melakukan ikhtiar itu, tapi secara hati apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hasil yang sempurna sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun hasilnya kita yakini itu adalah terbaik untuk kita, karena awal kita sudah yakin bahwa saja hasil kita serahkan kepada Allah dengan kebijakan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Jadi kalau hadis 10 kemarin itu menjelaskan tentang tawakal berkaitan dengan hati dan juga aktivitas secara dohir dan batin, secara bil kolbi wabil jawareh. Nah sekarang dalam hadis ini yang ke-11 ini menjelaskan tentang tawakal bil lisan, berarti sempurna. Dua hadis kemarin itu sebenarnya satu paket. Jadi tawakal kita itu tidak hanya dengan hati, tidak hanya dengan jawareh, dengan anggota tubuh kita, dengan af'al kita, tapi juga dengan lesan kita. Makanya anjuran Rasulullah setiap mau melakukan aktivitas, kita berserah diri secara lesan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu. Jadi secara lesan kita mengucapkan kita bertawakal, secara hati kita paham bagaimana tawakal itu bekerja, kemudian secara dohir, secara af'al, pekerjaan, perbuatan, kita melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lengkap. Tawakal itu bil qalbi, bil lisan, dan bil jawareh. Jadi tawakal itu ada 3 sisi. Kalau seseorang itu sudah melakukan ketiga-tiganya, maka sempurna yang dinamakan dengan tawakal. Hakikatul tawakal itu terjadi. Secara lesan mengucapkan Bismillah tawakkaltu ala Allah, kemudian dibenarkan dengan perasaan hatinya, memang benar-benar apapun yang terjadi, saya ridho, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan terima dengan hati yang ikhlas. Itu secara hati. Secara fisik, secara jawareh, bil jawareh, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Melakukan apa yang harus dilakukan. Akhirnya orang itu enak. Enak. Hidup sesuai dengan skenario-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang sangat sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup dengan kesempurnaan. Nah, begitu. Wala haula wala quwata illa billah, maksudnya apa? Ucapan ini tidak ada kekuatan melakukan ibadah dan meninggalkan maksiat kecuali itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata dengan Allah, la ilaha illallah, dengan Allahu akbar, dengan subhanallah. Ya, yang zikir itu kan kalau setelah sholat itu kan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian ada la haula wala quwata illa billah. Itu semuanya adalah kalimatut tauhid. Semuanya adalah kalimatut tauhid. Mulai subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian apa? Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, kemudian tambah satu lagi la haula wala quwata illa billah. Ini semuanya adalah kalimatut tauhid, mengesahkan Allah. Subhanallah berarti maha suci Allah. Artinya semua yang terjadi ini semuanya adalah atas kehendak Allah. Sama dengan alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita tahu ada pujian antar makhluk, ada pujian makhluk kepada Allah, ada pujian Allah kepada makhluk, ada pujian Allah kepada diri Allah sendiri, yang mana semuanya itu hanya bermuara kepada satu, yakni Allah. Allah memuji makhluk, itu berarti ya Allah memuji dirinya sendiri. Ada makhluk memuji sesama makhluk, itu ya ujung-ujungnya ya kembali kepada Allah. Sampean memuji kepada teman kalian, ya Allah arek lo pinter ya. Lah pinter siapa yang membuat pintar? Dia milik siapa? Allah. Maka ketika kita memuji sesuatu, jangan lupa
kita teruskan kepada Allah. Sampean lagi apa istilahnya? Lagi muncak, lagi ke pantai, lagi mantai kawan, lagi santai kawan ya, ke pantai, melihat pemandangan yang sangat indah, paham ya? Jangan berhenti di situ, teruskan sampai siapa yang membuat itu, paham? Kalau ciptaannya seindah itu, bagaimana dengan zat yang menciptakan? Maka alhamdulillah ini juga tauhid. Tauhid itu artinya mengesakan, mengsijikan, paham? Mengsijikan. Subhanallah, semuanya itu adalah Allah, terkait Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, sampai harus ingat semuanya adalah dari Allah. Itu maksud dari subhanallah. Kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, sampai harus berterima kasih kepada dia, orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi juga ingat, dia berbuat baik kepada kita itu adalah atas kehendak Allah. Paham? Itu namanya subhanallah. Kita puji-pujian, berkaitan dengan pujian, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tapi jangan lupa memuji kepada makhluk. Paham nggak? Kita memuji kepada Allah itu ada prosesnya. Kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita diperbuat baik, ada orang baik kepada kita, ya. Maka jangan hanya memuji kepada Allah, paham? Pujilah kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi teruskan kepada Allah, paham? Nah, itu tata cara berterima kasih. Berterima kasih itu seperti itu. Maka ketika kalian besok menjadi orang yang sukses, amin. Sukses dalam segala hal. Jangan pernah melupakan orang-orang yang menjadi penunjang kesuksesan kalian. Itu namanya matur suwun. Dan itu adalah tata cara kita matur suwun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah ada orang yang menjadi bunyai, ada orang yang menjadi pembicara hebat dari kalian. Kemudian sampean ditanya pada orang lain, sampean bisa seperti ini bagaimana? Jangan sekali-kali mengatakan, ya ini semuanya adalah atas kehendak Allah. Jangan, itu namanya nggak punya tata krama. Tata kramanya bagaimana? Tata kramanya yang jelas, siapa guru saya? Saya bisa seperti ini, tentu saya mempunyai guru yang hebat. Punyai, kata Allah. Siapa yang membimbing saya? Selain ini adalah kehendak dari Allah, tentu saya bisa menjadi hebat. Ya, lihat gurunya siapa? Lihat orang-orang di balik saya. Nah, itu namanya adalah berterima kasih yang benar. Jadi paham ya? Jangan pernah melupakan orang-orang di balik kesuksesan kalian. Jenenge wong iso matur suwun. Nah, itu yang dimaksud alhamdulillah di sini. Ini tauhid. Yang ujung-ujungnya adalah kepada Allah. Allahu Akbar. Tidak ada zat yang lebih maha perkasa. Hanya Allah Subhanahu. Terkadang nyuwun sewu, terkadang banyak orang yang mengatakan takbir Allahu Akbar. Tapi Allah tidak lebih besar daripada dirinya sendiri. Paham? Kadang orang-orang berdemo takbir Allahu Akbar. Yang mereka katakan Allah maha besar, tapi bagi mereka adalah ego mereka sendiri. Paham? Paham ya? Kadang Allahu Akbar demi idealisme, demi ada sesuatu yang diunjulkan, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar. Sebenarnya yang diusung bukan Allahnya, yang diusung adalah egoisme sendiri, menuntut ini itu yang dibesarkan daripada Allah. Padahal mestinya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harusnya merasa kecil. Diri kita merasa kecil, diri kita bukan apa-apa. Semua yang ada di dunia ini bukan apa-apa. Yang maha kuasa, yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Seharusnya ketika orang sholat Allahu Akbar itu mestinya ketika sholat itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Semakin orang sholat, semakin orang itu akan tawadhu. Semakin orang itu tahu bahwasanya yang agung, yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita itu tidak ada apa-apanya. Paham sampai sini? Lagi-lagi tauhid, mengesahkan Allah bahwasanya tidak ada zat yang agung kecuali itu adalah Allah. La ilaha illallah. Ini juga tauhid. La ilaha ilahun itu apa? Ilahun itu ay ma'budun.
Ma'bud itu zat yang disembah. Yang disembah itu apa sih maksudnya? Coba saya tanya. Zat yang disembah atau sesuatu yang disembah itu berarti diapakan? Apa? Apa? Gak apa-apa. Jawab aja, kita bebas. Salah nggak apa-apa ya. Nanti saya benarkan. Apa? Apa? Kata-kata sembah itu bermakna apa? Apa? Bermakna apa? Coba, nggak apa-apa. Kita bebaskan saja pikiran kita. Ya. Apa ma'bud itu? Zat yang disembah. Apa makna daripada sembah? Sembahyang. Kata-kata sembah, zat yang disembah, kita menyembah. Dari kata sembah. Sembah itu apa artinya? Apa? Apakah sujud? Yang kita sujuti? Berarti zat yang kita sembah berarti zat yang kita sujuti. Apakah seperti itu? Lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Sujud itu adalah bagian kecil daripada sembah. Sembah itu apa? Sembah itu adalah patuh. Zat yang harus kita patuhi. Paham ya? Paham sini? Jadi ma'bud, zat yang berhak kita patuhi, yang berhak kita turuti perintahnya, kita jauhi larangannya, itu dinamakan dengan ma'bud. Tidak ada zat yang berhak untuk kita patuhi illallah kecuali Allah. Ini juga kalimat tauhid, bahwasanya satu-satunya perintah, satu-satunya larangan yang harus kita lakukan itu adalah perintah dan larangannya Allah. Sesembahan. Termasuk perintahnya adalah sujud, melakukan sholat. Paham nggak ini? Jadi lebih dari sujud saja. Jadi apapun perintahnya, kita ingat ini adalah perintah Allah. Kita melakukan berdasarkan perintah Allah. Ketika kita meninggalkan larangan, kita meninggalkan larangan karena Allah. Karena satu-satunya yang harus kita ikuti, yang harus kita patuhi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan begini, jangan hanya setengah. Tapi kalau memahami itu harus sempurna. Begini, karena yang berhak dipatuhi itu hanya Allah. Wes gak nurut Pak Irfan. Wes gak nurut Bunyai saiki. Gak nurut peraturan pondok. Aku hanya nurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya logika yang cacat. Emangnya nurut Pak Irfan, nurut Bunyai bukan termasuk perintah Allah? Paham? Kita nurut Bunyai, kita nurut guru, kita nurut peranturan, itu sama saja dengan nurut kepada Allah. Karena Allah memerintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, pengurus kalian. Paham? Tapi ada catatannya, kalau kita berkaitan dengan makhluk, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, asal perintahnya itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Jadi kita berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada adik-adik, kita hormat kepada orang yang lebih tua, semuanya adalah perintah Allah. Paham sampai sini? Jadi orang selain Allah jangan dilibatkan dalam perbuatan kalian. Ketika saya taat kepada guru, anak ibunya yang ini nduk, sampai harus punya niat, saya hormat kepada guru itu atas perintah Allah. Paham? Saya hormat kepada orang tua karena ini adalah perintah Allah. Oleh loro sampean ganjarane. Nurut nang guru, nurut nang Gusti Allah. Nurut nang Gusti Allah, nurut nang wong tua. Paham sampai sini? Nah, itu namanya adalah la ilaha illallah. Mungkin selama ini kita melakukan perintah karena itu adalah perintah. Tapi sekarang kita sudah tahu makna la ilaha illallah, maka kita harus tahu ketika kita melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan, kita ingat itu adalah termasuk dari perintah Allah yang berhak untuk kita patuhi. Paham sampai sini ya? Ini kalimat tauhid. Termasuk la haula wala quwata illa billah. Ini puncaknya. Puncak dari tauhid itu adalah la haula wala quwata illa
Bila entah ini sampean paham apa tidak, tetap saya jelaskan ya, muga-muga paham besok-besok ini. Maksud la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan untuk terhindar dari maksiat. Tidak ada kekuatan dalam melakukan ibadah, kecuali semua itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membuat kita, tidak hanya menciptakan kita, tapi apapun yang kita lakukan semuanya adalah ciptaan Allah. Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Wa ma taf'alun wa ma ta'lamun. Ta'malun. Wa ma taf'alun. Wallahu khalaqakum, dalam Al-Qur'an itu Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Artinya ketika kita berhasil menghindari sebuah maksiat, itu tidak mungkin kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau kita berhasil melakukan taat seperti ini, saya ngajar, saya paham, saya bisa menerangkan dengan jelas, sampean bisa mendengarkan dengan jelas, sampean bisa paham, sampean mengikuti pelajaran, sampean bisa sholat, semuanya adalah taat, perintah. Jangan pernah punya perasaan ini hebatnya aku iso ngaji, aku iso mondok. Tidak, semuanya itu adalah atas pertolongan Allah. Karena apapun yang kita lakukan itu sejatinya hakikatnya juga ciptaan Allah. Jadi kalau kita melakukan taat terus kemudian kita berharap pahala, itu terlalu lancang. Paham ya? Terlalu lancang diri kita untuk meminta balasan. Wong bukan milik kita kok. Apapun amal kita itu kan dari Allah. Terus kemudian kita minta balasan. Ya itu tidak mungkin. Itu samanya adalah suul adab. Makanya ada cerita besok di akhirat itu, kemudian ada orang yang ahli ibadah ditanya, kamu masuk surga kenapa? Ya karena amal saya. Terus akhirnya, enggak, itu bukan karena amalmu. Itu semuanya adalah atas anugerah dari aku, kata Allah SWT. Tidak bisa, wong aku amal, sorong amal dudunya. Itu debat antara makhluk karo Allah, itu debat. Ya wes ngene wae. Coba timbangan amalmu sapiro. Timbang semuanya dikumpulkan amal ibadahnya selama dia hidup di dunia. Terus kemudian dikasih nikmat mata satu, sejito itu ditimbang, jeglek ambruk. Lebih berat mata satu tok, satu mata tok. Ibadah seluruh hidupmu itu dibanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah hanya satu mata itu tidak banding. Belum nikmat-nikmat yang lain. Bayangkan, bahkan amalmu sendiri itu sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Banyak di sana orang yang tidak bisa melakukan mondok sampai dikersakno Allah mondok. Paham sampai sini? Maka jangan pernah meremehkan kemuliaan kalian dalam mondok. Ini adalah anugerah terbesar, di mana di sana goncengan lanang wedok melakukan maksiat kepada Allah. Di mana nongkono telepon-teleponan sampai ketemuan, naudzubillah, sampai terjadi tabraklah lari. Sampai terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, naudzubillah ya. Semuanya itu, tapi sampai dikersana Allah di tempat yang sangat mulia. Maka jangan pernah merasa kecil. Aku mondok, konco-konco kuwi sana, aku mondok. Justru kalian itu mendapatkan tempat yang sangat mulia. Hanya saja kalian belum mengetahuinya. Paham ini? Ya. Maka apapun kita bisa menghindari maksiat, kita melakukan taat, ingat semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi mengesahkan Allah, menghilangkan diri sendiri. Puncak daripada ikhlas itu di sini. Ikhlas itu apa? Ikhlas bukan aku ikhlas, enggak. Tapi melakukan sesuatu. Ikhlas itu apa? Ikhlas adalah, kalau saya mengatakan tuh, ngelakoni tapi ora ngakoni. Paham? Ikhlas itu berbuat tapi tidak mengakui itu adalah perbuatan dirinya. Diakukan semuanya adalah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka terlalu lancang diri kita untuk meminta balasan. Kita ditakdir untuk bisa melakukan taat saja, itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Mestinya matur suwun Gusti, kula sampun saged belajar, kula sampun saged ngapalaken. Niku pun nikmat besar, jenengan paringi lancar, masya Allah, tambah nikmat yang di atas kenikmatan. Paham ini? Sampan bisa sholat, alhamdulillah, bisa sholat. Kok dikei ganjaran surga, itu nikmat di atas nikmat. Paham sampai sini? Itu begitu hebatnya kalimat tauhid. Nah, di sini kita dianjurkan ketika kita keluar dari kamar kita mengucapkan Bismillah, bahwasanya saya perlindungan ini hanya dari Engkau ya Allah. Tawakal tu ala Allah, apapun hasil daripada aktivitas saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau, dan saya yakin Engkau adalah zat yang sangat baik. Jadi apapun hasilnya tentu hasil yang baik untuk kita. Paham? Kita melakukan aktivitas sebagai bentuk daripada tawakal. Kemudian la haula wala quwata illa billah, kok nanti ketika saya menghindar dari maksiat, ketika saya bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan aktivitas dengan baik, saya meyakini itu adalah datang dari Engkau, bukan dari diri sendiri. Sehingga uripku kita itu nol. Kok kita bisa melakukan apapun? Itu adalah nikmat. Anugerah. Jadi hidup tidak ada penyesalan. Kita melakukan sesuatu, semuanya kita lihat di mata kita dengan kacamata tawakal ini, semuanya adalah kebaikan. Kira-kira wong sing ngono galau to ora? Ora ono galau blas. Apapun yang terjadi ini adalah dari Allah. Dan yang sangat baik kepada kita. Bahkan kita tidak bisa membalas kebaikan Allah. Kalaupun kita bisa membalas, itu datang dari wes ngene iku jenenge apa jenenge? Waqdhifni 'alal batifat mawazujafi biharil ahadiyah. Itu makna daripada sholawat masih sia. Kita akan hanyut dalam lautan ahadiyah, lautan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau nggak terkontrol, akhirnya dijazab. Semuanya sirna, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar ketika dipanggil sama Sunan Giri? Ayo Sunan Syekh Siti Jenar ditimbali para wali teng Demak. Nang kene gak ono Siti Jenar, sing ono Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mana? Balik sampai nonang Sunan Giri. Sunan Giri, ya wes ning ngono Gusti Allah dikongkon moro. Disampaikan karo kurire mau. Nggih ngeten saking Sunan Giri, Gusti Allah dikengken madhep mriku. Nang kene gak ono Gusti Allah, sing ono Syekh Siti Jenar. Itu secara zahir syar'i memang Siti Jenar. Secara hakikat semuanya adalah milik Allah. Kemudian Kanjeng Sunan Giri ngono maneh. Wes ngene wae. Sampeno nang Syekh Siti Jenar, Gusti Allah lan Syekh Siti Jenar ditimbali nang kono. Baru teko, kemudian terjadilah dieksekusi. Kenapa? Karena secara makna hakikat Syekh Siti Jenar benar. Secara ilmu hakikat. Tapi apa bisa pengikut-pengikutnya memahami apa yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar? Paham nggak ini? Bagi para wali itu hal biasa. Hal biasa mengatakan seperti itu pada makom fana, itu sudah biasa. Kalau orang sudah makom fana, sudah memahami kalimat tauhid dengan sepenuhnya seperti saya. Tapi siapa yang menjamin orang-orang ini loh, pengikutnya ini loh, bisa nggak nyampe pada makomnya Syekh Siti Jenar? Yang ada kalau mereka salah memahami Syekh Siti Jenar, akhirnya mereka menjadi sesat. Jadi sehingga Syekh Siti Jenar dihukumi dibunuh, dikisos dibunuh. Kenapa? Karena menimbulkan akidah yang salah ketika disalahpahami oleh pengikutnya. Paham sampai sini? Kemudian muncul sing jenenge aliran apa? Manunggaling kawula lan Gusti. Nah, itu kemudian salah dalam prakteknya, salah dalam pemahamannya. Nah, ketika ditanya Sunan Giri ditanya, Kanjeng Sunan, kan Kanjeng Nabi ku nate dawuh, al qatil wal maktul finnar.
Wong sing mateni lan sing dipateni iku karo-karone mlebu neraka. Oke, kalau dalam bahasan syarah daripada hadis ini ya. Oke, orang yang membunuh memang berada di neraka. Tapi kenapa yang dibunuh ini juga ada di neraka? Karena umpama dia dibalik statusnya, maka dia juga akan membunuh. Paham nggak ini? Orang yang dibunuh juga akan masuk neraka. Kenapa? Ketika ada orang paten pinaten, orang yang terbunuh ini kan niatnya juga ingin membunuh. Tapi berhubung nasibnya mati. Ingat, Allah melihat hati kita. Paham ya? Di situ hakikat main. Maka kenapa qatil dan maktul itu masuk neraka? Karena kedua-duanya punya niat untuk membunuh. Apa jawaban saya Kanjeng Sunan Giri pada saat itu? Al-qatil wal maktul fil jannah. Al-qatil wal maktul fil jannah. Lagi-lagi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Tentu Siti Jenar kalau masih dalam makom syariat tentu tidak ingin pemahaman ini disalahpahami oleh anak santrinya. Paham? Maka ketika dia dibunuh juga ridho, orang yang membunuh juga ingin menyelamatkan sesuatu yang lebih luas. Maka para wali tidak ada yang mau membunuh karena tahu al-qatil wal maktul finnar. Tapi saya Kanjeng Sunan Giri tetap mempunyai sikap tetap harus dibunuh. Dan yang membunuh adalah Kanjeng Sunan Giri. Al-qatil wal maktul fil jannah. Bukan melihat secara zahirnya, tapi melihat Allah Subhanahu wa taala yang dzuru ila qulubikum. Paham sampai sini? Apa ketika kita janji Allah, ketika kita keluar dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula quwata illa billah dengan pemaknaan yang benar seperti tadi, yuqalu lahu hudita, maka engkau akan ditunjukkan oleh Allah. Jalanmu, aktivitasmu akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah engkau serahkan kepada Allah. Sampean punya planning, sampean punya rencana. Tapi ketika melakukan rencana itu, sampean serahkan semuanya kepada Allah, engkau akan ditunjukkan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita, dan engkau akan dicukupi. Segala urusanmu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wukita, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak engkau inginkan. Paham sampai sini? Nah, itu bahasan faedah opo kalimat ini. Bukan masalah itu, tapi masalah tentang hati. Paham ya? Kadang-kadang orang itu ingin amalan apa khasiatnya? Apa khasiatnya? Ketika kalian memahami makna di balik itu, maka itu adalah khasiat yang sebenarnya. Menata hati. Dan ketika sampean karena meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah, watanaka anhu syaiton, kalian akan terhindar dari bisikan syaitan. Ini yang terpenting. Setan gawani marek. Karena ini sudah janji Allah. Bahkan yuqalu, yang dimaksud dengan yuqalu, siapa yang qail, siapa yang mengucapkan ini? Dalam keterangan syarahnya, ini yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala atau para malaikat yang mengatakan. Rawahu Abu Dawud, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mendapatkan barokah semuanya ya. Berikan kemanfaatan ilmu, bisa mengamalkannya, dilatih ya, dilatih. Setiap keluar enggak banyak kok. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah sambil noto ati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.